Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Enter the Dragon. So, check it out. Lee adalah seorang seniman bela diri hebat Shaolin dari Hong Kong yang juga memiliki wawasan filosofis yang hebat dalam seni bela diri. Dia mendapatkan undangan kompetisi seni bela diri di sebuah pulau yang diselenggarakan oleh Tuan Han yang misterius. Lee belajar dari gurunya kalau Han juga pernah menjadi murid Shaolin, tetapi telah dikeluarkan karena menyalahgunakan kode etik mereka dan juga menyalahgunakan kemampuannya. Seorang agen intelijen Inggris bernama Braithwaite mendekati Lee dan meminta bantuannya dalam misi penyamaran. Braithwaite mengatakan kalau Han diduga terlibat dalam perdagangan narkoba dan prostitusi. Namun, mereka tidak dapat melakukan penyelidikan yang formal karena Han tidak mengizinkan senjata api di pulaunya. Ini dilakukan Han untuk menghalangi upaya pembunuhan dan untuk mencegah otoritas internasional mendapatkan pembenaran untuk melakukan penyerangan ke Pulau Han. Han juga menjalankan sekolah seni bela diri untuk melindungi operasi narkoba, serta mengadakan turnamennya setiap 3 tahun untuk merekrut bakat internasional guna memperluas bisnis kriminalnya. Lee setuju untuk membantu Braithwaite karena dia percaya bahwa usahanya juga akan menebus kehormatan Shaolin yang telah dinodai oleh Han. Namun, Lee kemudian juga mengetahui dari gurunya kalau pengawal Han yang bernama O'Hara terlibat dalam pembunuhan saudari perempuannya, Sulin. Meskipun merasa malu pada dirinya sendiri, Lee kemudian terdorong untuk melakukan misi balas dendam untuk saudarinya juga. Gak lama kemudian, Lee pun tiba di Pulau Han dan menerima sambutan hangat. Ada 2 petarung lainnya yang tiba di pulau ini juga. Ada Roper, yaitu seorang playboy dan penjudi dari Amerika yang sedang dalam pelarian dari massa, dan juga Williams, seorang aktivis Afrika Amerika yang dalam pelarian juga setelah membela diri dari 2 polisi kulit putih rasis di Los Angeles. Di sini juga diketahui kalau Roper dan Williams merupakan teman lama. Setelah ajang pertarungan dimulai, keduanya memenangkan pertarungan pertama mereka dengan mudah. Malamnya, semua petarung ditawari gadis pilihan mereka oleh asisten Han, yaitu Tania. Williams memilih beberapa wanita, sementara Roper memilih Tania, karena dia melihat ada sesuatu yang spesial dari dirinya. Sementara itu, Lee meminta dibawakan seorang gadis yang dia lihat sebelumnya di rombongan Han. Nah, Lee tahu gadis tersebut adalah Mei Ling, yaitu seorang agen yang ditempatkan Braithwaite di pulau itu untuk mengumpulkan para intelijen. Namun yang cukup sulit, Mei Ling tidak bisa lepas dari pengawasan ketat Han. Malamnya, meninggalkan Mei Ling di kamar tidurnya, Lee mulai mencari bukti di Pulau Han dan menemukan pintu masuk rahasia ke pangkalan bawah tanah yang merupakan tempat obat-obatan diproduksi dan diuji pada tahanan secara diam-diam. Di sini Lee bertemu dengan beberapa anak buahan, tetapi Lee berhasil mengalahkan mereka dan melarikan diri sebelum para anak buah dapat mengetahui identitas Lee. Saat berusaha menyelinap kembali ke kamarnya, dia terlihat oleh Williams yang sedang berada di luar untuk mencari udara segar dan juga latihan. Meskipun ada aturan ketat yang melarang petarung untuk berada di luar kamar pada malam hari. Williams mengabaikan Lee, dan Lee pun berhasil kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Han kembali memperingatkan para petarung tentang peraturan keluar dari kamar mereka pada malam hari. Han lalu menghukum anak buahnya karena telah gagal dalam menjalankan tugasnya dengan menyerahkan mereka ke tangan Bolo, yaitu kepala pengawal Han yang sangat sadis. Beberapa saat kemudian,
Lee dipanggil ke pertandingan pertamanya, dan lawannya ternyata adalah O'Hara. Dengan rasa ingin balas dendam, Lee dengan mudah mengalahkan O'Hara. Nah, setelah kalah telak, O'Hara mengambil pecahan botol dan menyerang Lee. Tetapi Lee lagi-lagi dengan mudah mengalahkan dan sekaligus membunuh O'Hara. Mengumumkan serangan O'Hara yang tidak terhormat, Han merasa malu dan mengakhiri pertandingan hari itu. Kemudian Han memanggil Williams ke kantornya dan menuduhnya atas penyerangan para penjaga pada malam sebelumnya. Williams membantahnya dan mengatakan kalau dia bukan satu-satunya yang keluar di malam hari. Han lalu menanyakan siapa lagi yang keluar di malam itu. Tapi karena nggak mau ngasih tahu, Williams langsung mengalihkan topik pembicaraan dan mengancam kalau dia ingin keluar dari pulau. Mendengar hal itu, Han memanggil anak buahnya, dan di sini Williams mengalahkan mereka. Nah, tetapi Han yang jago bertarung turun tangan dan mengalahkan Williams, lalu membunuhnya dengan tangan kirinya yang diganti dengan tangan palsu besinya. Keesokan harinya, Han mengajak Roper berkeliling markas bawah tanahnya dan mengundangnya untuk menjadi wakilnya dalam operasi penyelundupan heroin di Amerika Serikat. Roper pun menolaknya, tetapi Han kemudian menunjukkan kepadanya mayat Williams yang dimutilasi, mengisyaratkan kalau Roper akan menghadapi nasib yang sama jika dia menolak untuk bekerja sama. Di malam yang sama, Lee membobol pangkalan bawah tanah dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjamin penangkapan Han. Tetapi saat dia mengirim pesan ke Braithwaite, alarm menyala. Puluhan anak buah Han pun datang dan menyerangnya. Setelah bertarung dengan puluhan anak buah Han, Lee akhirnya masuk ke dalam jebakan dan ditangkap. Keesokan paginya, Han meminta Roper untuk melawan Lee sebagai tes kesetiaannya sebagai wakilnya. Roper menolak karena dia tahu Lee merupakan orang baik dan juga temannya. Jadi, Han menyuruhnya untuk melawan Bolo. Tetapi, walaupun Bolo merupakan anak buahnya yang paling sadis, Roper berhasil mengalahkan Bolo, membuat Han menjadi kesal. Han yang marah kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Lee dan juga Roper. Meskipun kalah jumlah, Lee dan Roper berhasil menahan musuh sampai Mei Ling melepaskan tawanan di penjara bawah tanah yang kemudian bergabung dengan mereka dalam pertarungan. Di tengah kekacauan, Han pun kabur, yang ternyata ini merupakan akal-akalan dia supaya Lee mengejarnya ke museum di mana Han mengambil pengganti tangannya. Setelah keduanya sampai di museum dan bertarung, Han kalah dan menyadari kalau dia emang kalah jago sama Lee. Jadi, Han mundur ke sebuah ruangan yang penuh dengan cermin, yang tentunya ini membingungkan Lee dalam menyerang Han. Di ruangan cermin ini, Han beberapa kali berhasil menyerang Lee. Nah, menggunakan kecerdasannya, Lee pun menghancurkan semua cermin, dan di sini dia pun mengalahkan Han dengan menendangnya sampai tertusuk dengan tombaknya sendiri. Ketika Lee kembali ke Roper, dia melihat kalau sebagian besar anak buah Han telah dikalahkan dan ditangkap. Di sini Roper juga melihat tubuh Tania yang tergeletak, yang membuatnya cukup sedih. Lee dan Roper kemudian saling mengacungkan jempol, menandakan mereka melakukan kerja yang bagus. Lalu, helikopter militer pun tiba untuk menjemput mereka. Dan film pun selesai. So, itulah alur cerita film Enter the Dragon. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya,
Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.